Salam Mas Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan memperlihatkan kepada teman-teman sekalian aktivitas bat yang bermuatan emas hitam melintas di pagi hari, setar pertama kali, dan dibantu asis oleh kapal pandunya. Nah ini, jadi video ini saya ambil tepat di pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Aktivitas bat yang bermuatan emas hitam. Jadi bukan emas hitam saja yang akan melintas pada pagi hari ini. Ada juga oil bus yang bermuatan CPO, crude palm oil. Juga mungkin ada yang lain seperti kayu gabon untuk bahan baku kertas. Jadi kita saksikan bersama aja kapal apa aja, bat apa aja, bermuatan apa saja ya yang akan melintas di bawah jembatan dan dibantu asis oleh kapal pandunya. Oke, kita saksikan bersama ya. Ini adalah penampakan di pagi hari Hotel Haru. Itu paling banyak, bukan paling banyak ya, biasanya bayar-bayar dari luar memilih banyak pantai di Hotel Haru dengan alasan sangat mudah sekali untuk memantau batu bara mereka ya, melintas di hadapan mereka gitu ya, untuk memuaskan hati mereka, karena untuk menuju ke posisi anchoret mungkin sangat jauh sekali ya. Jadi cukup pada saat melintas sudah bisa dipastikan kapan akan sampai di posisi anchoret. Nah, jadi di depan kita ini sudah ada oil bus yang pertama kali sebentar di pagi hari ini. Kita majukan lagi kameranya. Itu adalah oil bus bermuatan crude palm oil melintas di pagi hari ini untuk pertama kalinya. Pertama kali ini hari ini tanggal 16 Desember tahun 2024. Kita hampir sudah memasuki akhir tahun ya. Jadi semoga di tahun depan apa yang kita cita-citakan di tahun 2024 itu akan terrealisasi di tahun 2025. Mungkin ada progres yang tidak tercapai 2024 di 2025 segera tercapai ya. Jadi depan kita ini sudah ada TB-nya, kaplusnya di oil bus. Ini belum bisa terlihat dengan jelas apa nama kaplusnya. Jadi untuk pecinta timnas Indonesia tadi malam, Vietnam mampu mengungguli Indonesia dengan skor 1-0. Menurut saya sangat memuaskan sekali permainan Indonesia tadi malam, walaupun Coach Sintayong menurunkan skuad under 22 ya. Sementara Vietnam menurunkan tim senior. Mungkin ada beberapa laga Vietnam tidak bisa mengungguli Indonesia tim seniornya, dengan alasan kenapa Sintayong menurunkan under 22. Pemain-pemain abroad yang bermain di Eropa kemungkinan tidak bisa diberikan oleh klubnya dengan alasan Asian Champion Football bukan kalender FIFA ya. Jadi Sintayong menurunkan tim-tim muda. Jadi depan kita ini sudah ada Prima Samudra, oh sorry, ini bukan oil bus, ini punya Pertamina ya. Ini pendistribusian BBM. Karena oil bus itu fungsinya sama, cuma tinggal kargonya dimuatin apa ya. Ini Prima Samudra punya Pertamina. Ini pendistribusian BBM dari Pertamina menuju ke Ulu Sungai Mahakam. Jalan ke darat bahkan sampai di Mahakam Hulu ya. Nah ini pendistribusian BBM solar. Bahkan
karena di daerah Kutai Barat seperti Melak maupun di Makam Hulu seperti Kecamatan Longbagun itu masih menggunakan PLTD ya. Nah ini oil bag fungsinya sama ya, untuk ngangkut barang-barang yang cair gitu ya. Bedanya di oil bag untuk crude palm oil dia menggunakan heater pemanas ya. Nah ini dibantu oleh kapal pandunya Gilang Perkasa milik dari Pelindo. Nah ini jadi pagi ini sangat cantik sekali, tambah lagi sunset atau sunrise ya kalau pagi ya. Mataharinya agak malu-malu ya. Kalau kita jangan panas terik-terik amat gitu ya. Jadi video kita yang lalu sempat kita buat video bat yang melintas bermuatan emas hitam itu dari sisi selatan menuju ke utara. Pada saat dia muncul di sisi utaranya yang kita ambil karena kita menghindari teriknya sinar matahari ya. Nah jadi di pagi hari ini bat yang bermuatan emas hitam yang dari arah selatan menuju ke utara ya. Jadi kamera kita ini persis menghadapin, bukan lagi pada saat nongol muncul di bawah jembatan gitu ya. Jadi pagi ini kita buat momen pada saat dia mau melingkap, mau memasuki kolong dari jembatan. Makam ini mau dibilang pendek, enggak juga, mungkin lebih pendek lagi di Sungai Musi, jembatan Ampera. Mungkin ada 2 bulan yang lalu sempat viral muatan dari bat bermuatan emas hitam di sana itu sempat nyangkut ya. Emas hitamnya terlalu tinggi muatannya. Nah jadi di depan kita ini juga ada bat potongan, kelihatannya habis bongkar muatan koral. Seputaran daerah Sungai Kunjang ini banyak sekali stock pile tempat penumpukan batu koral, batu split yang berasal dari luar Kalimantan ya. Seperti dari Sulawesi dibawa ke Kalimantan, karena kebutuhan akan material seperti koral, pasir, batu split itu sangat tinggi sekali karena daerah sini masih dalam tahap membangun ya. Apalagi adalah salah satu kota penyangga ibu kota Nusantara Indonesia. Belum bisa terlihat dengan jelas apa nama bukan Lius ya, Lius 7 gambar Colorado. Kapal Lius 7 kapal TB Lius 7 dari Banten Colorado udah di bawah jembatan Makam. Bentar lagi
Kalau dari prediksi BMKG, kalau saya lihat tadi malam, sebagian kota Samarinda akan memang sih, ada beberapa hari yang lalu Samarinda ini sering terjadi hujan lokal. Nah, jadi untuk bak yang bermuatan batu bara untuk pagi hari ini yang pertama kali akan segera melintas. Jadi di depan kita sudah ada yang sudah melintas, maksud saya oil bak ya, oil bak seperti OBD ya. Yang biasa bermuatan oleh bak kosongan, yang biasa bermuatan batu bara atau batu split dari Sulawesi. Nah, jadi untuk hari ini, pagi ini tanggal 16 Desember tahun 2024 akan melintas pertama kali bak yang bermuatan emas hitam ya, ditarik oleh TB Napoleon datangnya ini dari bak Soluna dan muatan emas hitam. Napoleon juga nggak asing lagi bagi kitanya, sudah sangat sering sekali mungkin saya explore ya, sangat sering sekali dia bermain di Sungai Mahakam ya, karena Sungai Mahakam ini adalah salah satu nadi perekonomian orang di Kalimantan Timur ya. Hilir mudiknya seperti batu bara, CPO, kayu log ya, kayu bahan baku kertas gitu ya. Ini Napoleon 19 narik bak Soluna 18 ya, gelar muatan emas hitam. Ya, Napoleon 19 ini sangat legendaris sekali nama Napoleon. Itu ada pegangnya bagi pecinta film-film Hollywood, sangat menarik. Tapi juga ada dan Soluna 18 bermuatan. Jadi pasukan yang pertama kali pagi hari ini ya, diawali oleh bak Soluna 18 ya, bermuatan full emas hitam. Estimasi saya ini kurang lebih di 5.000 metrik ton kapasitas media. Jadi aktivitas bak yang melintas di Mahakam ya, itu tidak kurang, sangat lama sekali. Bahkan ini punya pemandangan langka, pemandangan yang sangat biasa dilakukan pasangan Samarinda untuk duduk di tepian juga bisa menyaksikan bak yang bermuatan emas hitam melintas di tengah-tengah kota Samarinda. Karena Sungai Mahakam ini membelah kota Samarinda ya, sangat cantik sekali menurut saya. Kalau kita kembali sungai-sungainya, tidak masyarakat tidak membuang sampah ke sungai gitu kan. Jadi bisa kita lihat mungkin seperti di Natalnya gitu ya, sungainya bersih gitu ya, tidak ada lagi namanya MCK di sungai gitu ya, membuang sampah di pada tempatnya, di sembarang tempat gitu ya. Ini Perlu 19 sudah membantu aktif kapal maksud saya bak Soluna 18 melintas di dalam. Jadi tempat kita sana ini yang tampak oleh kitanya ada beberapa grup dari Dani ya, karena dari sana identik sekali warna-warnanya mereka, merah bata bagian atas dan di bagian bawah itu warna merah-merah warna biru-biru laut gitu ya. Itu warnanya Dani ya, sangat unik sekali ciri khas mereka. Menurut saya sih mungkin bisa diikutin tuh seperti grup-grup yang lain ya. Jadi mungkin agent mereka atau dari yang lain udah bisa memprediksi dari jauh ini grupnya ini gitu ya. Itu biar ada kemudahan untuk mengenalin mereka. Karena saat ini Dani mungkin hanya masih dalam transshipment, tidak keluar dari Pulau Kalimantan. Dia membantu transshipment dari JT menuju ke Pelabuhan
Castle yang mungkin berada di apa Muara Samarinda ya, atau di Teluk Balikpapan. Karena dari Muara Samarinda sampai ke Teluk Balikpapan itu banyak sekali motor vessel yang anchoret di sana untuk menunggu kargonya mereka. Karena bukan di Samarinda saja yang selalu memproduksi emas hitam, di Penajam Pasir Utara pun ada, di Grogol ada gitu ya, bahkan ada sampai ke Bontang, Penata gitu ya. Kalau Bontang, Penata sih posisi anchoret mereka agak dekat gitu kan. Itu yang bikin menarik di Samarinda ini karena lalu lalangnya membelah kota Samarinda ya. Jadi pemandangan-pemandangan cantik yang disuguhkan hampir setiap hari bisa kita saksikan. Sangat jauh sekali di depan kita. Jadi ada beberapa video saya yang lewat ya, pada saat bat LTB melintas, takut melintas di bawah kita ya. Jadi suara engine-nya tuh sangat bergema sekali. Jadi kalau saya untuk berbicara harus lebih kencang lagi gitu kan, walaupun mikrofon udah posisi di dekat mulut saya harus lebih kencang lagi karena suara gemuruh-gemuruh engine-nya itu sangat senang sekali saya. Semakin termotivasi gitu ya. Jadi sangat banyak sekali bat yang bermuatan yang nampak di depan kita ya, yang akan segera melintas ya. Mungkin mereka ngantri satu persatu dilintaskan ya, karena saya perhatikan jaraknya mereka ini hampir di 70 sampai 100 meter jaraknya mereka untuk dibantu aktif ya. Karena di setiap takbutnya tidak ada kapten pandunya ya yang membantu, karena selalu ada hilir mudik. Saya perhatikan lalu lalang pilot boatnya membawa kapten pandunya dari takbut ke satu ke takbut yang lain gitu ya. Nah ini grupnya Dani juga. Nah, ini Abadi 4, batnya pun bukan nama Dani, biasanya namanya Dani, tapi yang membedakan cuma di nomornya yang beda. Jadi Abadi 4 ini Dani juga ya, kalau salah tolong dibenarkan di kolom deskripsi bagi teman-teman yang biasa monitor channel saya. Dan posisi di bawah kita Dani 4 ini apa kargonya punya si PT Bayan ya. PT Bayan itu mungkin beroperasi di sekitaran Kutai Kartanegara sana, tambangnya. Jadi selalu tertulis BYN PT Bayan, bahkan ada juga salah satu ABK yang apakah ABK atau siapa yang mungkin mengetahui informasinya itu akan deskripsi ya. Setiap bat yang muat kargo dari PT Bayan itu selalu ada dikasih nama Bayan ya. Ini batu bara emas hitamnya, tracernya sangat cantik sekali ya, dan begitu halus, nggak begitu juga kasar ya, sangat sedang saja. Dan dibantu oleh Gilang Perkasa. Dan matahari jangan terlalu sebagai kemarin ini perhatikan udah hujan ini di daerah Pasar Pagi, di seputaran kantor gubernur nih sudah diturunin hujan kalau saya perhatikan.
Kalau bisa jangan kesini dulu ya. Masih terlalu pagi buat kita. Belum bisa move on gitu ya. Jadi bagi para pecinta timnas ya, saya sangat puas sekali dengan permainan timnas kita tadi malam. Garuda Nusantara, Garuda Indonesia, Garuda Muda ya, menunjukkan permainan cantik walaupun usia mereka masih di bawah 22 tahun, udah menunjukkan permainan yang tidak kalah jauh seperti permainan yang di Eropa gitu ya. Walaupun diperkuat sama pemain senior seperti Asnawi, Pratama Arhan gitu ya, yang biasa melengkapi squad tim senior walaupun usia mereka juga masih muda gitu ya, tapi sangat cantik sekali menurut saya. Ini adalah satu regenerasi yang sangat cantik oleh disuguhkan oleh Pak Erick Thohir dan Kang tambah lagi sangat bijilnya STY Sintayong selama ditukangin oleh Sintayong, timnas Indonesia ini menurut saya sangat jauh berubah ya, sangat jauh berubah. Jadi regenerasinya sangat nampak, apalagi Sintayong sangat senang sekali menampilkan wajah-wajah baru gitu ya, anak-anak muda yang memiliki semangat patriotis, semangat Garuda ya di dadanya gitu kan. Sangat senang sekali untuk saya, walaupun bukan banyak sih, ada segelintir orang yang memframing gitu ya kemajuan seseorang, tidak bisa kita tampilkan begitu ya. Mungkin mereka ada kepentingan atau ya sesuatu yang tidak ada untungnya buat dia gitu kan. Nah ini di depan kita ada Zeus 6, TB Zeus 6, juga grupnya Dani. Nah tempatnya bernama Dani 101, bermuatan emas hitam. Takutnya bukan pada umumnya desain dari Dani ya. Ini kelihatannya takutnya yang biasa mengarungi antar pulau. Asik sekali desainnya, mirip kayak kapal cepat rudal, kapal cepat gitu ya. Di bawah kita akan segera melihat di bawah pembatasan menangkap dan Naripat dan 101 bermuatan full emas hitam. Jadi grupnya Dani kembali lagi satu punya PT Bayan, mungkin mereka transshipment dari jeti mereka menuju ke posisi Anchorage Master Vessel di Muara Jawa Samarinda. Bukan Muara Jawa itu di Pulau Jawa ya, cuma digelarin namanya Muara Jawa gitu ya. Mungkin di sana itu ada kecamatan atau ya mungkin kecamatan Jawa gitu ya. Nah ini emas hitamnya, prediksi saya mungkin di kisaran di bawah 4.000 ini garnya. Ini bisa kita jangkau dari sini emas hitamnya ini. Kisaran 34-36 kalau menurut saya ini estimasi garnya ya, batubara walaupun mudah batubara pada harganya. Mungkin di video saya yang lalu pernah cerita masalah krisis harga batubara gitu ya, saat ini saya kurang mengikuti. Nah ini dibantu asik oleh kapal Pandu Erwin Juanda. Kembali lagi masalah harga, harga sistemnya per FOB nya itu berapa, saya kurang ngikutin lagi harga-harganya ya, karena sayanya sangat penting sekali permintaan. Apakah pada takut teman-teman saya di luar, biasanya dari luar Indonesia itu sama-sama saya itu saling bertukar informasi ya, bertukar informasi harga, bertukar informasi masalah buyer ya. Jadi saat ini banyak owner penambang itu langsung ekspor sendiri ya. Mungkin ownernya tadi sistemnya joint operasional sama buyer ya. Jadi tidak memerlukan lagi yang namanya trader
grupnya Dani juga. Bahkan di depan kita sana ini, yang di sana itu ya, bukan sana ini ya, yang di sana itu yang saya nampak dari penglihatan saya itu kurang lebih ada 4 grup Dani lagi yang akan segera melintas. Hari ini hari Senin tanggal 16 Desember 2024, Dani dan Dani lagi judulnya ya. Dani dan Dani lagi yang mendominasi bak bermuatan emas hitam melintas di Sungai Mahakam ya. Bukan berarti muatannya dimonopoli oleh Dani, enggak gitu ya. Ini Dani ngangkut mungkin bisa dikoreksi siapa tahu saya salah dalam perucapan. Itu kargonya punya PT Bayer. Dia kartitmen dari JT menuju ke posisi Anchorage mobil vessel ya. Yang saya tahu begitu gitu ya. Kalau salah tolong direvisi ya, kita berbagi informasi. Nah ini sangat slow sekali Dani yang di depan kita. Karena Kalimantan juga sangat terkenal juga pada saat yang lewat selalu memproduksi asap gitu ya. Apabila sudah masuk musim kemarau sering terjadi kebakaran hutan ya, sering terjadi ada beberapa spot-spot titik-titik api gitu ya. Jadi asap itu diekspor menuju ke Malaysia dan Singapura. Kalau bisa nggak usah komplain, karena banyak juga pengusaha mereka yang berusaha di sini ya, yang membabat hutan, yang menggali tanah gitu ya. Gak usah komplain, jangan cuma hasilnya yang dinikmatin tapi polusinya nggak mau gitu ya. Nah ini Dani 50 narik bat, Dani 51 bermuatan full emas hitam. Ini sudah say hello sama kita. Dani 50 ABK nya. Oke, salam kenal, selamat sampai tujuan. Kembali lagi selalu mendapatkan muatan ya. Cantik sekali. Yang desain TB Dani yang begini pada umumnya yang saya tahu gitu ya. Kalau kapal saya tadi juga jadi grupnya Dani, tapi sebetulnya kapal-kapal petarung yang biasa melintas di antar pulau dari Kalimantan menuju ke Pulau Jawa, ini Dani. TB Dani 50 narik bat dan muatannya. Posisi di bawah kapal Dani. Ini Dani. Disusun oleh Bapak Satu. Mungkin kembali saya luruskan, bat yang bermuatan batu bara ini bukan maling, bukan perampok ya. Bat ini dia menjual jasa angkutan, dari A ke B, dari B ke C begitu ya. Mereka ambil jasa angkutannya. Dia bukan nambang ya, karena profesi nambang ya nambang, profesi trader ya trader, profesi angkutan bat gitu ya, shippingnya shipping, haulingnya hauling gitu ya. Harus diluruskan kembali. Juga ada beberapa komentator yang menulis di kolom deskripsi gitu ya, kalau tadi positive thinking aja. Jadi orang berusaha di bumi
Kalimantan itu berbagai etnis, berbagai macam suku ya, kita semuanya sama, satu Indonesia. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kita hidup, kalau kita nggak berusaha ya kita nggak bisa gitu ya. Jadi mereka ini, kembali lagi saya akan luruskan, mereka menjual jasa angkutan ya, transportasi. Biasanya mereka dari Jeti ke Jeti, Jeti ke Nagar Faisal gitu ya, itu anunya mereka. Kalau saya sih positif thinking aja. Kalau kita umpamanya bukan ahlinya bidang di situ, daripada kita berkomentar yang nggak benar, lebih baik kita cuma menyimak. Siapa tahu ada ilmu-ilmu yang kita tidak ketahui, kita bisa jadi tahu di situ gitu kan. Daripada kita berkomentar salah gitu ya. Apalagi kita berkomentar ini apa kurang enak dilihat gitu ya. Itu. Nah ini di belakang, di depan kita ini, bukan di belakang, di depan kita ini Dani lagi ya. Ini Dani lagi gitu ya. Makanya saya kasih judul untuk hari ini, Dani dan Dani lagi yang melintas bermuatan emas hitam gitu ya. Nah, ini Dani 20 narik bat, Dani 21 baru menggunakan full emas hitam. Jadi desain TB-nya, takutnya Dani ya begini gitu kan, yang melintas tadi ya. Nah, hidupnya Dani juga itu kelihatannya mungkin dia spesialis. Kalau saya perhatikan cukup anjungannya cukup tinggi gitu ya. Saya senang juga kalau dia melintasin antar pulau itu untuk mengarungi ombak yang tinggi itu sangat petarung sekali gitu ya. Mungkin seperti Dani yang pada umumnya yang saya ceritakan tadi, mungkin mereka hanya transitmen di sungai ya, mungkin yang biasa beroperasi di sungai ya. Dani 20 narik bat, Dani 21 bermuatan full emas hitam. Semoga kita teman-teman kita selamat sampai tujuan, dapat muatan kembali ya, karena sangat jenuh memperhidup dan berkapal. Jadi mereka hanya melihat air dan air saja gitu ya. Kalau mereka sampai belum mendarat, sangat berkapal. Dia seperti tangan yang diborgol, mereka terlepas gitu ya. Itulah bayangan mereka. Karena saya juga banyak teman-teman sama berprofesi ABK gitu ya. Karena mereka berhari-hari bahkan berbulan-bulan katanya kalau sudah dari sini menuju ke Papua semuanya gitu ya, berminggu-minggu di laut ya, dengan melihat air dan air, takutnya bergoyang-goyang gitu ya, karena kecepatannya cuma segini gitu kan. Mau cepat bagaimana lagi, apalagi bermuatan ya. Nah, ini dibantu Adit oleh Gilang Perkasa. Nah ini adalah emas hitam, produk unggulan dari Kalimantan, berdominasi hilir mudiknya bat dan TB. Kita selalu disebutkan dengan bat-bat yang bermuatan emas hitam. Mungkin itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya, emas hitam yang melintas di Sungai Mahakam. Sampai jumpa.